Shalom anak-anakku. Selamat pagi. Kita belajar pendidikan agama Kristen ya. Namun sebelumnya kita mau mengawalinya dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami dapat belajar tentang Tuhan Yesus walaupun hanya secara online. Kami ingin mengerti lebih banyak lagi tentang Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita buka bukunya ya. Buku agama halaman 59 dengan judul Tanggung Jawabku dalam Keluarga. Nah, anak-anak, orang tua itu adalah wakil Tuhan di bumi ini. Artinya, orang tua yang mengajarkan kita tentang kebaikan kepada kita. Dan orang tua akan menasehati kita ketika kita melakukan hal-hal yang buruk. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa anak-anak harus mentaati orang tua dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Menghormati orang tua adalah perintah Tuhan. Hal ini tertulis di dalam Alkitab, yaitu di Keluaran 20 ayat 12. Bunyinya adalah, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan ini adalah hukum Tuhan yang kelima yang tertulis di dalam 10 hukum Taurat. Yuk, sekarang kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang sangat menghormati orang tuanya. Ini dia. Yang pertama adalah Ishak, anaknya Bapak Abraham. Abraham dikenal dengan bapak orang beriman. Abraham sangat menginginkan seorang anak, dan di usianya yang sudah tua, akhirnya Bapak Abraham memiliki seorang anak laki-laki. Namun kemudian Tuhan meminta anaknya tersebut untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham tetap taat kepada Tuhan. Walaupun dia sangat menyayangi Ishak, dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Begitupun dengan Ishak. Ishak tidak mau melawan apa yang diminta oleh ayahnya. Bahkan ketika dia dibawa ke gunung, diikat, Ishak tidak melawan. Dia tetap menurut apa yang diminta oleh orang tuanya. Dan Tuhan melihat kesungguhan hati Abraham, dan Tuhan tidak jadi mengambil anaknya. Ishak tetap bisa pulang bersama dengan Bapak Abraham. Kemudian kisah yang kedua, kita mau belajar dari ketaatan Samuel. Samuel adalah anaknya Ibu Hana. Dulu Samuel diperoleh Hana dengan sangat susah payah. Hana berdoa meminta kepada Tuhan dengan sambil menangis pergi ke bait Allah. Bu Hana berdoa meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Dan Bu Hana berjanji jika diberikan anak, nanti anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Dan 1 tahun kemudian Bu Hana melahirkan anaknya bernama Samuel, yang artinya aku minta dari Tuhan. Lalu Hana tetap mengingat janjinya. Samuel diberikan kepada Imam Eli untuk dididik menjadi seorang pengikut Tuhan. Samuel dididik oleh Imam Eli untuk melayani Tuhan, dan Samuel tetap taat kepada mamahnya,
Dia tidak mau membantah apa yang dikatakan oleh ibunya. Dan yang ketiga, kita mau belajar tentang ketaatan seorang Ruth, menantunya Bu Naomi. Ruth sangat mengasihi Naomi. Walaupun suaminya Ruth telah meninggal, tetapi Ruth tetap ingin mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Ruth tetap setia menjadi seorang anak, walaupun bukan anaknya ibu Naomi. Tetapi Ruth menganggap Naomi adalah ibunya dan harus taat dan tetap mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Dan yang terakhir anak-anak, kita belajar dari Timotius, anaknya ibu Eunike. Timotius ini anak yang sangat sayang kepada ibunya dan juga kepada neneknya yang bernama Lois. Bahkan ketika remaja, Timotius sudah rajin melayani. Timotius adalah murid dari Pak Paulus. Pak Paulus banyak mengajarkan tentang Tuhan kepada Timotius. Timotius menjadi anak yang sangat menurut kepada orang tua dan juga neneknya. Nah, anak-anakku, dari semua kisah tadi mengajarkan kita supaya kita patuh kepada orang tua kita. Patuh artinya hormat, menurut, tidak melawan, mendengarkan nasihat orang tua kita. Sampai kapanpun, orang tua adalah wakil Tuhan selama kita ada di dunia ini. Sampai kita tua, sampai orang tua kita tua, kita harus selalu hormat, sayang, mendengarkan nasihat mereka. Dan untuk tugasnya yang berikut ya, silahkan pilih mau nomor 1 atau nomor 2. Yang pertama, menuliskan bunyi hukum Tuhan yang kelima di buku gambar kalian. Hias dengan indah supaya ketika kalian membacanya, kalian bisa mengingatnya. Atau ketika kalian memandang apa yang kalian tulis, kalian tertarik untuk terus membaca dan mengingatnya. Kemudian yang kedua, kalian boleh menghafal ayat atau bunyi hukum kelima tersebut. Jadi, ketika kalian menghafal, pasti kalian akan ingat seumur hidup kalian bahwa kita harus hormat, sayang, patuh kepada orang tua. Atau kalian mau dua-duanya, silahkan. Atau hanya salah satu saja, silahkan ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Dan semoga kalian menjadi anak-anak yang sehat dan sayang selalu dengan orang tua. Sampai bertemu lagi di pembelajaran kita yang berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat dan semangat ya anak-anak.